Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, kenikmatan berupa kemudahan untuk menuntut ilmu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam juga selalu kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, calon pemimpin dan ilmuwan-ilmuwan di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang dinasti Umayyah. Nah, betul sekali. Dinasti Umayyah adalah dinasti pertama dalam Islam setelah masa kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan para sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak ada yang tahu setelah dinasti Umayyah kita bakalan belajar dinasti apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Namun sebelum masuk ke dalam materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan matematika, bahkan bukan hanya di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melibatkan aktivitas yang membutuhkan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, dan lain-lain. Namun pernahkah terpikir dalam benak anak-anak, siapakah orang yang memberikan sumbangan pemikiran terbesar dalam dunia matematika? Siapakah orang yang menemukan aljabar? Siapakah orang yang merumuskan konsep angka nol? Nah, selain matematika, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan foto-foto, sering melakukan selfie. Namun pernahkah terpikir dalam benak kita, siapakah orang yang menemukan lensa? Siapakah orang yang menemukan prinsip kerja kamera? Siapakah orang yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara mata kita melihat? Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kisah terhebat dari sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah tentang tumbuhnya ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Maka judul materi kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun KD dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya juga sebagai berikut. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad atau sekitar tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini tumbuh dan berkembang setelah runtuhnya dinasti Umayyah yang sebelumnya berkuasa selama 92 tahun. Adapun nama dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada nama paman Nabi Muhammad. Ada yang tahu anak-anak siapa itu? Ya, benar sekali. Abbas bin Abdul Muthalib. Hal ini dikarenakan karena para pendiri
dan khilafahnya merupakan keturunan dari Bani Abbas. Maka sebab itu dinasti ini diberi nama dengan dinasti Abbasiyah. Lalu untuk tempat atau pusat pemerintahannya, dinasti Abbasiyah pusatnya terletak di Baghdad atau yang sekarang kita kenal dengan Irak. Pada saat itu tumbuh dan berkembang, baik itu perluasan daerah, arsitektur, pembangunan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Maka tidak heran apabila orang Barat sering menyebut era ini dengan istilah The Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam. Ya benar, karena pada saat itu terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, siapakah khalifah-khalifah yang berperan besar dalam memajukan dinasti Abbasiyah? Pertanyaan menarik. Setidaknya ada 5 khalifah atau 6 yang berperan besar dalam menghantarkan dinasti Abbasiyah ke puncak masa kejayaan dan keemasannya. Di antaranya yang pertama adalah Abu Abbas Asy-Syafa. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga ada Harun Ar-Rasyid. Yang keempat ada Khalifah Al-Ma'mun. Yang keenam ada Al-Mu'tazim. Dan yang terakhir ada Al-Wasid Al-Billah. Adapun nama khalifah-khalifah yang lain adalah sebagai berikut. Nah, di antara banyaknya khalifah yang berperan besar, salah satunya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Di antara upaya yang dilakukannya adalah yang pertama, melakukan penyalinan buku-buku bahasa asing, baik itu yang berbahasa Yunani, Sanskerta, Persia, disalin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua, beliau melakukan penyusunan buku-buku agama Islam, baik itu yang menyangkut dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, beliau melakukan pengkodifikasian ilmu hadis. Upaya ini dilakukan beliau agar tidak ada pemalsuan, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di antara upaya yang dilakukannya, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan masyarakat. Beliau mendirikan rumah sakit dan mendirikan lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Kemudian yang kedua, beliau juga membangun Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan besar dengan banyaknya buku di dalamnya. Lalu yang ketiga, beliau mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan di sektor pendidikan dengan cara mengembangkan ilmu kedokteran, ilmu farmasi, astronomi, ekonomi, dan lain-lain. Adapun yang ketiga adalah Khalifah Al-Ma'mun. Beliau dikenal sebagai khalifah yang pandai dan memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan sains. Di antara upaya yang dilakukannya adalah yang pertama, beliau mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan buku-buku bahasa Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, seperti buku-buku ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, beliau juga membangun lembaga pengajian atau majelis munazarah, yaitu lembaga pengajian keagamaan. Dan yang ketiga, beliau mengupdate atau memperluas lagi cakupan dari Baitul Hikmah, bukan hanya sebagai perpustakaan, tapi beliau membangun dan memperluas Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi, tempat berkumpul orang-orang pandai, tempat penelitian,
Kemudian memperbanyak lagi buku-buku yang ada di Baitul Hikmah. Anak-anak, oh iya, tadi kita sudah belajar tentang khalifah-khalifah yang berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siapa sajakah ilmuwan-ilmuwan dan apa saja penemuan-penemuannya yang berpengaruh pada dunia. Baik, kita mulai. Yang pertama ada Imam Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, atau yang kita kenal dengan, ya benar sekali, Imam Al-Farabi. Beliau adalah seorang filsuf besar di zamannya. Beliau lahir pada tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki. Al-Farabi mampu menguasai sebanyak 89 bahasa asing. Dia juga guru besar Muslim dalam bidang ilmu, filsafat, sains, fikih, kedokteran, musik, musisi, dan lain-lain. Lalu Al-Farabi dalam perkembangannya banyak membaca buku-buku karya Aristoteles. Nah, dalam dunia barat sendiri, Aristoteles dikenal dengan bapak logika pertama, sedangkan Al-Farabi sering dijuluki sebagai bapak kedua. Nah, dan dalam dunia muslim, Al-Farabi sering diberikan julukan sebagai bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya dia dedikasikan untuk menulis dan telah ratusan buku dia terbitkan. Di antara yang terkenal, yang pertama ada buku yang berjudul Al-Musiqi Al-Kabir, atau dalam bahasa Inggrisnya The Great Book of Music. Itu buku yang menjelaskan tentang musik, dan hingga saat ini buku ini masih relevan digunakan untuk mengkaji dan mempelajari tentang musik. Lalu ada juga buku yang kedua yang terkenal berjudul Al-Ihsa Al-Ulum, atau dalam bahasa Inggrisnya The Introduction of Knowledge, buku yang menjelaskan tentang filsafat. Nah, anak-anak tahu tidak? Ternyata konsep angka nol ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim. Siapa ya dia? Benar sekali, dia adalah Al-Khawarizmi, atau yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dijuluki sebagai the father of Al-Jabar, atau jika diterjemahkan menjadi bapaknya Al-Jabar. Mengapa demikian? Karena beliaulah yang menemukan Al-Jabar dan konsep angka nol. Selain itu, di Eropa sendiri, Al-Khawarizmi dibuatkan patung, yakni sebagai momentum untuk memperingati dan untuk mengingatkan bahwa ilmuwan muslim berpengaruh besar dalam menunjang perkembangan ilmu matematika yang ada di dunia. Selain Al-Khawarizmi, adapun ilmuwan muslim lainnya yang menekuni bidang sains, diantaranya adalah sebagai berikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa anak-anakku, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tadi sudah banyak dipelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Apakah anak-anak sudah paham? Bagus. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa mengirimkan semua pertanyaannya melalui WhatsApp grup, atau bisa langsung hubungi Bapak ke nomor HP pribadi Bapak. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita kali ini, ada beberapa pesan yang ingin sekali Bapak sampaikan. Jadi apapun kalian, cita-cita apapun yang kalian inginkan, profesi apapun yang kalian idam-idamkan, tetap junjunglah tinggi nilai-nilai keislaman dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar, jangan malas-malasan, perkuat lagi ilmu pengetahuan kalian, tambah lagi wawasan kalian, karena Ibnu Sina pernah berkata, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada rasa malas, dan tidak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.